Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam serial ilmu faraid, yaitu ilmu tentang tata cara membagikan warisan kepada ahli waris. Kita sampai pada pelajaran yang ketiga, yang mana kita akan membahas tentang hak-hak terkait harta peninggalan. Begitu pula tentang rukun, syarat, sebab, dan penghalang warisan. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, maka ahli waris itu tidak serta-merta membagikan harta warisan kepada ahli waris. Ya. Akan tetapi hal yang pertama yang wajib mereka lakukan adalah menunaikan hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan. Nah, apa saja hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan tersebut? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Hak-hak terkait harta peninggalan yang pertama adalah penyelenggaraan jenazah. Nah, jadi ketika seseorang meninggal, perkara yang wajib dilakukan oleh ahli warisnya adalah menyelenggarakan jenazahnya. Ya, yaitu mengambil sebagian harta yang ditinggalkan oleh mayit dalam rangka menyelenggarakan jenazahnya. Dan hal ini mencakup memandikan, mengkafani, dan juga upah menggali kubur. Yang semua itu diambil dari harta si mayit. Dan hak ini, yaitu penyelenggaraan jenazah, didahulukan daripada hak-hak yang lainnya, ya, berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari qiyas. Adapun dari dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang terjatuh dari ontanya kemudian meninggal dalam keadaan ihram, ya, beliau bersabda kepada para sahabatnya, kafinuhu fi thawbaihi, kafanilah dia dengan kedua kainnya. Begitu juga tentang kisah terbunuhnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di perang Uhud. Sementara para sahabat itu tidak mendapatkan apapun untuk mengkafaninya kecuali satu helai kain, ya, untuk menutupi jasadnya. Ya, dan ternyata kain tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Apabila ditutupi kepalanya, maka kakinya akan tersingkap. Apabila ditutup kakinya, maka kepalanya akan tersingkap. Maka kata Nabi SAW, ya, memerintahkan para sahabatnya an yughatta ra'suhu, yaitu ditutupi kepalanya,
wa ayyuj'al ala rijlaihi minal idkhir. Sedangkan kakinya itu ditutupi dengan rerumputan yang bernama idkhir. Nah, dari dua hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya langsung menyuruh para sahabatnya untuk mengkafani orang yang berihram tadi dan juga Mus'ab bin Umair, dan beliau tidak bertanya apakah dia mempunyai hutang atau tidak. Yang menunjukkan bahwasanya kafan ya atau penyelenggaraan jenazah itu didahulukan daripada hutang dan yang lainnya. Nah, itu dalil dari hadis. Adapun dalil dari qiyas, sebagaimana ya berpakaian pada saat hidup itu didahulukan daripada melunasi hutang, maka begitu pula ketika dalam keadaan meninggal. Ya, mengkafani itu didahulukan daripada membayar hutang. Jadi seolah-olah penyelenggaraan jenazah yang diantaranya mengkafani itu seperti menutup aurat ya ketika waktu hidup. Ya, sebagaimana ketika waktu hidup itu wajib menutupi aurat ya walaupun ada hutang. Begitu juga ketika meninggal dunia ya, jadi menutup aurat itu lebih didahulukan daripada membayar hutang. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Adapun hak yang selanjutnya yaitu hutang, yaitu membayarkan hutang. Artinya ketika si mayit ya ketika hidup pernah berhutang dan tidak mampu membayarnya atau tidak membayar hutang tersebut sampai dia meninggal dunia, maka wajib bagi ahli waris untuk membayarkan hutangnya. Dan hutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hutang yang ada jaminannya, seperti hutang yang disertai gadai. Nah, kenapa hutang seperti ini didahulukan? Karena sejatinya harta gadai itu juga merupakan harta warisan yang wajib dibagikan kepada ahli waris. Ya, maka karena itu adalah ainut tarikah, ya, objek warisan, maka itu lebih didahulukan untuk diselesaikan. Supaya kita bisa mengambil hartanya yang kemudian akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan al-huquq al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Hak yang terkait dengan objek warisannya. Ya, baik. Adapun jenis hutang yang kedua yaitu yang tanpa jaminan. Dan ini ada dua macam. Ya, hutang kepada manusia, ya. Ya, misalnya si mayit pernah meminjam hutang kepada si A. Itu hutang kepada manusia. Atau hutang agama, ya, hutang lillah. Hutang kepada Allah, yang maksudnya hutang agama. Contohnya seperti dia pernah bernazar untuk memberikan harta kepada si fulan dan ternyata dia tidak sempat melakukannya ketika masih hidup. Ya, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikan nazarnya. Atau ketika hidup misalnya si mayit terkena kewajiban haji dan ternyata dia tidak berhaji, maka juga wajib ditunaikan. Baik. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau terjadi benturan antara hutang kepada manusia dan hutang agama? Mana yang lebih didahulukan? Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan
hutang agama didahulukan daripada hutang kepada manusia. Dan sebagian juga mengatakan hutang kepada manusia itu didahulukan daripada hutang agama. Ya, di antara dalil mereka adalah bahwasanya hutang kepada manusia itu dibangun di atas al-musyahah, yaitu rasa pelit, yang mana manusia itu pasti akan menagih hutangnya. Makanya itu lebih didahulukan. Sementara hutang agama, hutang kepada Allah, itu dibangun di atas al-musamahah, ya, pemaafan. Ya, jadi terkadang bisa digugurkan, ya, kalau ada ternyata hutang kepada manusia. Wallahu taala a'lam. Nah, jadi ini adalah hak yang kedua, yaitu hutang. Hak yang ketiga yaitu wasiat. Yaitu ketika si mayit ternyata ketika masih hidup pernah berwasiat, ya, apabila aku meninggal misalnya, tolong harta ini sepertiganya dikasih kepada lembaga ini atau dikasih kepada si fulan, ya, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikan wasiatnya. Dan wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau ingin berwasiat, ya, untuk memberikan semua hartanya, ya, untuk diwasiatkan. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki keturunan kecuali satu orang anak perempuan. Sementara anak perempuan ini akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan menanggung kehidupannya. Jadi menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, anak perempuannya itu tidak membutuhkan banyak harta. Akan tetapi Nabi SAW menegur, ya. Jadi pertama beliau ingin menyumbangkan atau mewasiatkan seluruh hartanya, maka beliau larang. Kemudian 2/3 hartanya juga beliau larang. Kemudian setengah harganya juga beliau larang. Kemudian as-sulus, maka kata Nabi SAW, as-sulus was-sulusu katsir. Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan juga untuk selain ahli waris. Artinya, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan bagian mereka dari warisan. Ya, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu, au a'ti kulla dhi haqqin haqqahu, wala wasiyata liwaris. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikanlah setiap pemilik hak-haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, jadi syahidnya wala wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Taib. Di sini ada sedikit pembahasan para ulama, ya. Jadi kita sebutkan di sini hutang didahulukan sebelum wasiat, ya. Padahal di dalam ayat, ya, yang telah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu, didahulukan wasiat daripada hutang, ya. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain, ya. Setelah ditunaikan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya. Tetapi ternyata pada praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendahulukan hutang daripada wasiat. Jadi apa hikmah disebutkan wasiat terlebih dahulu, kemudian hutang di dalam Al-Quran, padahal penyelesaiannya itu kebalikannya? Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang hikmahnya adalah
bahwasanya yang namanya wasiat itu adalah murni akad sosial. Ya, artinya tabarru' ya sosial yang itu merupakan bentuk perbuatan baik si mayit. Sementara hutang itu kan akad yang mana wajib untuk dibayar. Maka akad yang itu merupakan tabarru' itu lebih diutamakan. Makanya penyebutannya didahulukan di dalam Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan ya, yang namanya wasiat bisa jadi tidak dituntut atau tidak ditagih oleh orang yang diberikan wasiat. Sementara hutang ada yang menagihnya. Jadi yang namanya hutang itu mau tidak mau ahli waris pasti akan membayarnya. Sementara wasiat mungkin saja ahli waris itu malas dalam menunaikannya, makanya didahulukan penyebutan wasiat agar diperhatikan ya. Wallahu taala alam ya, dan ada juga hikmah yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Maka ketika ketiga hak ini sudah ditunaikan, barulah ya ahli waris membagikan warisannya. Dan warisan itu bisa berupa fard, yaitu dengan bagian tertentu, atau bagian tak tentu yang disebut dengan ta'sib. Ya, insya Allah kita akan bahas apa itu fard dan apa itu ta'sib. Baik. Selesai tentang hak-hak terkait harta peninggalan. Baik. Kita lanjutkan dengan rukun warisan. Ya, rukun itu adalah sesuatu yang menjadi pokok di dalam suatu permasalahan, ya, yang mana tidaklah terjadi hal tersebut jika ternyata salah satu rukunnya tidak ada. Nah, rukun warisan itu ada 3 macam. Apa saja rukun tersebut? Yang pertama adalah ahli waris. Adanya ahli waris yang disebut dengan al-waris. Jadi mohon kepada teman-teman agar menghafalkan istilah ini ya. Ahli waris itu dalam bahasa Arab al-waris. Yaitu orang yang hidup ketika muwaris meninggal. Orang yang masih hidup ketika muwaris meninggal. Muwaris itu ya orang yang meninggalkan harta. Ya. Jadi yang kedua rukunnya adalah yang memberikan warisan yang disebut dengan al-muwarris. Ya, mayit yang meninggalkan warisan. Jadi ada ahli waris yaitu al-waris dan ada pemberi warisan yaitu al-muwarris. Dan rukun yang ketiga adalah harta warisan al-maurus, yaitu harta peninggalan. Nah, inilah rukun warisan. Apabila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak terjadi warisan. Taib. Sekarang anggaplah semua rukun ini ada. Tetapi apakah serta-merta bisa dibagikan warisannya? Maka jawabannya harus dipenuhi syarat-syarat warisan. Ya, jadi walaupun ada ahli waris, ada al-muwaris, ada al-maurus, ya, tetapi ini ada syarat-syaratnya. Nah, apa saja syarat tersebut? Yang pertama, yakin akan kematian al-muwaris. Harus yakin bahwasanya si mayit ini benar-benar meninggal. Ya. Dan meninggalnya kapan? Ya, sebelumnya meninggal itu ada 2 ya. Meninggal secara hakiki, artinya langsung kita tahu bahwasanya dia meninggal, langsung kita saksikan, atau saksi orang lain, ya, persaksian orang lain bahwasanya dia sudah meninggal, atau dihukumi telah meninggal. Ya, di antara contoh yang dihukumi meninggal misalnya orang hilang.
ya, yang mana sudah diperkirakan tidak mungkin lagi hidup, ya, mungkin sudah ratusan tahun hilangnya, ya, maka itu dihukumi sudah meninggal. Jadi yang pertama adalah yakin akan kematian al-muwarris. Dari sini kita tahu warisan tidak boleh dibagi kalau ternyata si al-muwarris itu masih hidup. Baik. Syarat yang kedua, yakin akan hidupnya al-waris setelah meninggalnya al-muwarris, walau hanya sekejap. Kan yang namanya ahli waris itu mendapatkan warisan apabila ada yang meninggal. Kalau ternyata dia yang lebih dahulu meninggal, maka tidak mungkin dia yang menjadi ahli waris. Jadi syarat yang kedua, yakin akan hidupnya al-waris setelah meninggalnya al-muwarris. Walaupun hanya sekejap. Jadi walaupun hidupnya itu hanya sekejap. Nah, bagaimana nih gambarannya? Gambarannya seperti ini. Ketika seseorang ayah itu meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil misalnya. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya janin yang ada di perut istrinya itu juga merupakan ahli waris, ya, anaknya. Ya, tapi disyaratkan anak tersebut mewaris dari ayahnya, dia harus hidup, dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi taruhlah ketika dilahirkan si mayit atau si janin ini keluar dalam keadaan hidup. Misalnya 1 menit hidup, menangis, bergerak misalnya. Kemudian qadarullah ternyata janin tersebut meninggal. Maka di sini dia sempat hidup setelah meninggalnya ayahnya, kan seperti itu. Maka dia sudah berhak mendapatkan warisan. Jadi ketika dia hidup, ya, dilahirkan dalam keadaan hidup, dia sudah berhak mendapatkan warisan. Walaupun setelahnya meninggal, ya, maka dia yang menjadi al-muwarris yang kedua. Jadi ayahnya muwarris pertama, kemudian bayinya itu menjadi al-muwarris yang kedua, ya. Yang kemudian diserahkan hartanya kepada saudaranya misalnya atau kepada ibunya dan seperti itu, ya. Jadi syarat yang kedua, yakin akan hidupnya al-waris setelah meninggalnya al-muwarris, walau hanya sekejap. Dan syarat yang ketiga, mengetahui sebab warisan, ya. Artinya mengetahui apa hubungan al-waris dengan al-muwarris. Jangan sampai, ya, kita memberikan warisan kepada orang yang ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan si mayit, ya. Yaitu mengetahui sebab warisan, yaitu mengetahui hubungan antara al-muwaris dengan al-waris. Apakah dia ternyata ahli waris atau bukan? Apakah dia mahjub atau tidak? Ya, seperti itu. Taib. Nah, inilah syarat warisan. Taib. Sekarang kita akan membahas tentang sebab warisan. Nah, apa sebab yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan warisan? Ya. Sebab warisan yang disepakati oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama adalah nasab, ya, yaitu hubungan darah, ya, kekerabatan, hubungan darah. Di nasab itu merupakan kerabat mayit. Baik itu furu'nya, furu' itu cabang, maksudnya adalah keturunan dari si mayit. Dan itu mencakup anak, ya, baik laki-laki maupun perempuan, cucu, dan terus ke bawah. Itu disebut dengan furu'. Atau usul. Usul yaitu ke atas, ya, ayah, kakek, dan terus ke atas, ya, para nenek moyang, itu disebut dengan usul atau asal, ya. Dan hawashi. Hawashi itu pinggir, ya, dan yang dimaksud dengan pinggir di sini adalah keturunan dari ayah atau kakek mayit.
keturunan dari ayah itu mencakup para saudara, baik itu saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ya, dan keturunan mereka itu disebut dengan hawashi. Atau keturunan kakek itu mencakup paman, ya, baik kandung atau paman seayah, dan juga keturunan mereka, ya, jadi sepupu dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah sebab warisan yang pertama, dan itu yang lebih dominan, ya, yang paling banyak. Taib. Adapun sebab yang kedua yaitu pernikahan, ya, yaitu akad pernikahan yang sah, yang mana suami dan istri itu saling mewarisi walau hanya sebatas akad dan belum sempat berhubungan atau berkhalwat, yaitu berduaan. Artinya ketika terjadi akad pernikahan dan ternyata setelah akad tersebut salah satu dari keduanya meninggal, ya, maka sudah terjadi pewarisan walaupun tidak sempat apa-apa, ya, tidak sempat berhubungan, bahkan tidak sempat berkhalwat. Yang jelas selama akad pernikahannya itu sah, maka sudah terjadi pewarisan, ya. Nah, jadi ini adalah sebab warisan yang kedua, yaitu pernikahan. Baik. Adapun yang ketiga adalah wala, ya. Yang dimaksud dengan wala yaitu hak warisan yang disebabkan pembebasan budak. Jadi misalnya ada budak, ya, kemudian kita membebaskan budak tersebut yang akhirnya jadi merdeka. Nah, ketika budak tersebut meninggal dunia dan dia memiliki harta sementara dia tidak memiliki ahli waris, ya, maka yang menjadi ahli waris budak tersebut adalah orang yang memerdekakannya. Nah, itulah yang disebut dengan wala. Taib. Nah, ini adalah terkait tentang sebab-sebab warisan, ya. Tentunya ada sebab-sebab yang lain yang itu merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, tapi kita tidak perlu menyebutkannya. Baik. Pembahasan terakhir pada pelajaran kali ini yaitu tentang penghalang warisan. Yang dimaksud dengan penghalang warisan adalah ketika misalnya sebab warisan itu ada, akan tetapi ada perkara-perkara, ya, yang mana perkara tersebut menghalangi seseorang dari warisan. Nah, apa saja penghalang warisan itu? Nah, penghalang warisan yang disepakati oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama adalah perbudakan, yang mana ketika misalnya seorang ayah itu merupakan orang yang merdeka, nah sementara anaknya itu misalnya budak, maka ketika sang ayah ini meninggal dunia, maka si anak tidak memperoleh warisan, ya. Kenapa? Budak tidak memperoleh warisan karena hartanya adalah milik tuannya. Artinya kalau seandainya si budak ini memperoleh warisan, ya, maka harta tersebut akan diambil oleh tuannya. Maka seolah-olah si tuan itulah yang menjadi ahli waris bagi ayahnya, maka terjadilah pewarisan, ya, tanpa sebab. Dan juga si budak ini tidak diwarisi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki harta. Hartanya itu milik tuannya, ya. Nah, jadi ini adalah penghalang warisan yang pertama. Baik. Kemudian penghalang warisan yang kedua itu pembunuhan, ya. Pembunuh itu tidak memperoleh warisan dari orang yang ia bunuh. Misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka anak ini tidak memperoleh warisan daripada ayahnya.
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuh tidak memperoleh warisan sedikit pun. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat jenis pembunuhan yang menghalangi warisan. Ada yang mengatakan seluruh jenis pembunuhan. Ya, bahkan pembunuhan ya karena qisas misalnya. Atau ketika kita membela diri, akhirnya membunuh orang tersebut. Ya. Ada juga yang mengatakan yang menghalangi pembunuhan yang menghalangi warisan itu hanya pembunuhan sengaja, ya. Dan ada juga yang mengatakan pembunuhan yang menghalangi warisan itu apabila menyebabkan wajib qisas atau bayar diat dan juga kafarah. Dan ini yang kita pandang lebih kuat, ya. Taib. Dan hal itu yang kita sebutkan tadi yang menyebabkan wajib qisas dan juga diat atau kafarah itu mencakup pembunuhan sengaja, pembunuhan syabih ya atau menyerupai sengaja, dan juga membunuh yang tidak disengaja. Loh, kenapa kita katakan bahwasanya pembunuhan tidak sengaja itu juga menghalangi warisan? Karena kalau kita katakan dia tidak menghalangi warisan, bisa saja seorang membunuh ya al-muwarrisnya dan dia mengatakan aku tidak sengaja. Jadi minda bisa dizara'i ya, menutup celah keburukan ini, maka kita katakan walaupun pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja juga menghalangi warisan. Wallahu taala a'lam. Baik. Adapun halang yang ketiga yaitu perbedaan agama. Ya, misalnya ayahnya muslim, anaknya kafir, ya atau sebaliknya, maka tidak terjadi pewarisan di antara keduanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yarisul muslimul kafir walal kafirul an-muslim. Ya, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Ya, begitu juga sabda beliau di dalam riwayat yang lain, la yatawaras ahlu millatain. Ya, dua orang yang berbeda agama itu tidak saling mewarisi. Ya. Dan di situ ada penghalang-penghalang warisan yang diperselisihkan oleh para ulama dan kita tidak perlu menyebutkannya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang rukun, syarat, sebab dan juga penghalang warisan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.